Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi perkuliahan kita pada pertemuan daring kita di hari ini ya. Alhamdulillah untuk hari ini di cuaca di Bogor sepertinya cukup cerah ya. Jadi mudah-mudahan suasana hati kita juga untuk kita masuk ke proses belajar pada kesempatan hari ini semangat ya, sehingga materi-materi yang akan kita kaji bersama pada kesempatan hari ini bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, di pertemuan 3 untuk awal ini saya akan membahas terkait materi yang sudah saya share sebelumnya, yaitu berkenaan dengan perangkat keras atau hardware dan software. Di mana terkait materi ini di pertemuan kita yang pertama ini sudah sedikit dibahas, namun kita pada kesempatan ini akan mengkaji lebih dalam terkait topik materi berkenaan hal ini. Kita langsung saja masuk ke materi kita, rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, di awal sudah dijelaskan bahwa apabila kita berbicara terkait perangkat keras atau hardware, maka kita akan berhubungan dengan komputer. Di mana komputer ini memang beberapa ahli sudah banyak mendefinisikan, dan rekan-rekan juga banyak bisa melakukan banyak searching terkait apa itu komputer ya. Kalau secara definisi atau secara function, saya yakin rekan-rekan juga sudah memahami dengan baik apa itu komputer, dan sekilas berkenaan dengan kinerja komputer itu sendiri juga pasti sudah paham ya. Dan pada prinsipnya di sini komputer pasti akan terdiri dari beberapa processing ya, dari mulai input, lalu dia nanti ada proses untuk mengolah beberapa processing input atau pengolahan data yang kita berikan kepada komputer, yang akhirnya itu nanti akan menghasilkan sebuah informasi yang kita butuhkan atau sebuah processing yang kita memang instruksikan kepada komputer, sehingga komputer bisa menjalankan seluruh instruksi yang kita berikan dengan baik ya. Secara definition dari beberapa ahli juga rekan-rekan bisa secara langsung ya melihat di slide di sini, dan bisa dibaca secara langsung. Itu beberapa ahli sudah mendefinisikan terkait apa itu komputer gitu ya. Dan intinya memang komputer ini dirancang untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan berbagai aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari sesuai profesionalitas yang memang kita pegang atau yang kita geluti sehari-hari. Jadi memang pastinya komputer ini akan disesuaikan dengan kebutuhan terkait spesifikasi dari komputer yang akan digunakan. Spesifikasinya seperti apa? Seperti contoh, misalnya ketika kita misalnya profesi seorang accounting dengan profesi seorang desainer, pasti spesifikasi komputer yang kita gunakan itu akan berbeda. Karena kalau untuk profesional bagian accounting, pasti dia fokus kebutuhan komputernya itu adalah untuk membantu dia dalam proses pembuatan laporan-laporan keuangan. Berarti kan aktivitasnya untuk berbasis aplikasi-aplikasi mungkin Office ya, atau MyJob Accounting dan lain-lain. Dan aplikasi tersebut sebenarnya aplikasi yang tidak terlalu berat. Mungkin dari segi spesifikasi dia juga akan disesuaikan seperti kapasitas RAM atau kapasitas prosesor yang dibutuhkan. Berbeda halnya ketika kita berprofesi sebagai seorang desainer, yang memang perlu sekali aktivitas yang nantinya itu mendesain banyak sekali file-file gambar, grafik dengan resolution yang cukup tinggi, dan file penyimpanan pun tentunya apabila berkenaan dengan grafik pasti cukup besar gitu. Sehingga dari segi spesifikasi terutama adalah yang dibutuhkan kalau seorang desainer itu adalah pastinya dari sisi prosesor dan RAM-nya itu harus memadai ya. Selain itu, storage pun dia membutuhkan, karena ketika melakukan penyimpanan data-data yang berupa desain, itu datanya cukup besar. Sekali processing misalnya seorang desainer itu melakukan penyimpan data, itu pasti ukuran datanya akan sangat besar kalau untuk ukuran desain gitu ya. Mungkin rekan-rekan sekalian ketika di sini udah pernah mencoba misalnya menggunakan aplikasi seperti Corel atau AutoCAD misalnya, ataupun aplikasi Adobe dari mulai version untuk Photoshop dan lain-lain. Nah, itu kita pasti akan mengetahui apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini gitu.
Nah itu rekan-rekan terkait kita kalau berbicara apa itu komputer gitu ya. Jadi komputer ini pasti akan berkenaan dengan hal tersebut. Jadi kalau berkenaan dengan hardware itu akan berhubungan dengan istilah yang namanya komputer. Nah rekan-rekan sekalian, tadi sudah dijelaskan di komputer ini nanti ada beberapa komponen sistem komputer di dalam komputer. Ya, ada beberapa sistem komputer. Di mana di sistem komputer ini ada perangkat keras yang tadi saya sebutkan ya, spesifikasi hardware yang dibutuhkan sesuai profesional masing-masing. Lalu selain spesifikasi hardware, pastinya juga butuh sebuah perangkat software atau perangkat lunak yang sebelumnya sudah dijelaskan juga ya. Nanti software pun akan disesuaikan dengan kebutuhan si user sebagai seorang profesional yang menggunakan terkait komputer. Di mana user ini dikenal dalam istilah kalau di sistem komputer itu brainware atau user. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait komputer kita nanti akan menemukan struktur dan fungsi dari sebuah komputer. Nah, ini kurang lebih image ya, gambar dari struktur dan fungsi sebuah komputer, di mana di sini ada beberapa bagian komponen. Yang pertama itu ada input device ya, alat masukan, kemarin sudah kita bahas juga sekilas ya. Ini alat untuk memusatkan data atau perintah ke dalam komputer. Jadi dengan alat ini kita bisa memasukkan perintah-perintah apakah itu berbasis teks atau mungkin berbasis sensor gerak ya seperti mouse, ataupun kita bisa memasukkan input suara dan lain-lain. Itu termasuk perangkat input device gitu ya. Lalu kalau berkenaan dengan output device, ini alat keluaran yang banyak sekali sekarang sudah berkembang ya. Di pertemuan sebelumnya sudah jelaskan tuh ya. Kalau yang biasa-biasa kita kenal mungkin kan monitor, printer dan lain-lain. Tapi yang kemarin sudah saya sedikit sharing kepada rekan-rekan, ternyata banyak sekarang alat-alat output device yang dia ke arah teknologi-teknologi yang saat ini berkembang gitu ya, seperti RFID, Pinebox, e-money ya, e-wallet dan lain-lain yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, itu output device yang saat ini sebenarnya sedang hits trend ya, banyak orang gunakan gitu. Namun tetap perangkat-perangkat output device seperti layaknya monitor dan lain-lain, printer itu tetap digunakan. Namun untuk aktivitas pengembangan berbagai application ke arah realization, mungkin tadi di sounding sebelum kita mulai perkuliahan rekan-rekan sudah lihat ya, keren sekali sepertinya perkembangan teknologi yang sudah ada saat ini. Dan yang rekan-rekan tadi tonton itu bukan hanya sekedar video saja, tapi itu memang sudah terrealisasi dan sudah diimplementasikan di beberapa negara. Mungkin dalam masih tahapnya sekarang proses terus dikembangkan sampai ke titik yang memang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia tentunya ya, karena intinya dari teknologi adalah mempermudah proses aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di berbagai aspek gitu. Nah, nanti kita di depan akan berbicara lebih menarik lagi beberapa source atau device yang saat ini mungkin rekan-rekan berminat untuk banyak mempelajari gitu. Karena ketika rekan-rekan nanti mempelajari hal tersebut, itulah kebutuhan-kebutuhan atau persaingan di dunia kerja yang nantinya apabila rekan-rekan ingin profesionalitasnya itu misalnya berkecimpung di bidang praktisi IT, itulah nanti kita akan bahas apa saja sih qualification atau kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki terkait IT sehingga kita nanti di era the future itu ya, masa depan dari sebuah teknologi kita tidak tertinggal dan kita tetap bisa bersaing gitu ya. Kita lanjut, berikutnya di komponen struktur dan fungsi komputer ini ada perangkat juga terkait I/O dari POTS ya, di mana ini fungsinya untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Nah, ini termasuk peralatan input dan output di atas yang terhubung melalui port ya. Lalu ada juga di sini di gambar rekan-rekan bisa lihat yaitu CPU atau Central Processing Unit, di mana kemarin sudah dijelaskan bahwa CPU ini ada dua komponen bagian dari CPU, yaitu ALU Arithmetical Logical Unit, ini sebagai pusat pengolah datanya ya. Lalu ada Control Unit, ini sebagai pengontrol kerja dari komputer.
Lalu berikutnya di sini juga di gambar kita bisa lihat ada memori, di mana memori kemarin itu sudah dijelaskan ya, ada memori internal atau primary memory yang kita sudah ketahui sama-sama itu jenisnya adalah RAM ya yang sudah berkembang hingga saat ini. Lalu ada juga istilahnya kalau untuk primary memory ini ROM ya, read only memory, di mana ini fungsinya biasanya memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan gitu ya. Nah, berikutnya di sini juga di gambar yang kita lihat itu ada komponen namanya data bus ya. Ini merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Dan ini lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional ya. Artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui database ini. Dan database ini biasanya terdiri atas 8 sampai dengan 64 jalur paralel ya untuk processing transmission tadi. Lalu di sini juga ada rekan-rekan bisa lihat ada address bus. Ini biasanya digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Jadi kan nanti data itu akan kita tentukan tuh ya. Dia disimpan kemana, apakah ke memori internal atau eksternal gitu ya. Dan di sini juga CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca secara real ya. Dan address bus ini biasanya terdiri kurang lebih dari 16 sampai 32 jalur paralel untuk processing tadi. Yang terakhir itu ada control bus. Nah, ini control bus ini digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itu beberapa kurang lebih ya bagian dari struktur dan function dari sebuah komputer. Oke, kita next. Oke, berikutnya berkenaan dengan software ya. Kalau kita berbicara terkait software, software ini pasti akan berhubungan dengan software-software yang sifatnya kemarin saya jelaskan ya. Karena software itu ada yang sifatnya open source atau gratis dan ada yang license atau berbayar. Lalu, software ini juga ada yang nantinya dikembangkan secara mandiri oleh sebuah praktisi corporate atau perusahaan untuk kebutuhan di internal perusahaannya. Jadi software itu intinya ada juga yang dikembangkan yang nantinya sesuai kebutuhan oleh siapa? Oleh praktisi IT yang biasanya ada di sebuah perusahaan. Jadi dia nanti akan mengembangkan sebuah aplikasi dengan beberapa fitur bahasa pemrograman yang berkembang saat ini ya. Tentunya kita ketika akan mengembangkan sebuah software itu sangat ditekankan sekali software tersebut bisa dikembangkan menggunakan teknologi-teknologi yang memang akan berkembang ke depannya. Jadi jangan kalau bisa ketika kita mengembangkan sebuah software atau application, apalagi application itu untuk kebutuhan internal corporate yang akan dikembangkan oleh sebuah perusahaan, itu sangat ditekankan memang bisa update ya menggunakan teknologi-teknologi khusus untuk penunjang pembuatan application yang berkembang saat ini gitu ya. Karena itu akan mengikuti kebutuhan terkait bahasa pemrograman ini biasanya nanti akan menyesuaikan juga dengan infrastrukturnya. Ya, infrastruktur itu maksudnya teknologi dari generasi komputer yang digunakan gitu ya. Nanti kita akan bahas nih apa saja sih generasi-generasi sekarang yang banyak hits dipelajari dan digunakan untuk pengembangan terkait infrastruktur atau perangkat keras ya maksudnya dan software atau perangkat lunak yang ada saat ini gitu. Nah ini kalau berkenaan dengan definisi saya yakin rekan-rekan sudah cukup paham ya apa itu software gitu. Intinya software sebuah aplikasi pendukung ya komputer yang kita gunakan dan nanti sesuai kebutuhan gitu. Dan dengan adanya software ini istilahnya perangkat hardware itu kinerjanya itu akan lebih maksimal gitu ya karena mereka akan saling berkolaborasi antara function dari sebuah perangkat atau hardware dengan software sehingga beberapa fungsi dari application ini bisa berjalan dengan baik. Contoh
ketika kita misalnya mau menginstal sebuah aplikasi seperti aplikasi desain misalnya ya, terutama rekan-rekan sekalian mau menginstal sebuah aplikasi desain seperti AutoCAD misalnya. Nah, ini kan AutoCAD ini ada sebuah kualifikasi hardware yang harus dipenuhi gitu. Nah, nanti rekan-rekan kalau misalnya spek atau spesifikasi komputer yang dimiliki oleh rekan-rekan itu tidak sesuai dan kita paksakan misalnya untuk install software tersebut, maka secara otomatis pasti nanti kinerjanya tidak akan maksimal ya. Yang akan menyebabkan nanti device kita itu sering hang misalnya dan lain-lain itu karena adanya tidak sebuah balancing antara hardware dan software. Maka software ini juga harus disesuaikan nanti terkait spesifikasi hardware-nya seperti apa. Jangan kita paksakan untuk menginstal software apabila spesifikasi hardware kita memang tidak memadai untuk implementasi dari sebuah software yang akan kita pasang di device yang kita gunakan gitu. Jadi software juga perlu diperhatikan ke arah sana gitu ya. Oke, itu terkait software ya. Baik, kita next lagi. Nah, berkenaan dengan perkembangan dari teknologi software, ini sampai sekarang software terus berkembang ya. Bahkan sekarang kita sudah masuk ke era modern sebenarnya terkait software ini ya. Dimana kalau perkembangan software di sini rekan-rekan bisa lihat ya secara langsung. Dulu itu pertama kali software hadir di sisi kita itu dia berupa software yang masih menyatu dengan perangkat hardware ya. Itu yang generasi komputer yang pertama ya, seri ENIAC yang kemarin sudah dibahas. Itu dulu seperti itu ya. Dia satu kesatuan dengan perangkat hardware menyatu gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dulu itu seperti itu perkembangan software awalnya di era pioner. Lalu ketika di era berikutnya itu sudah mulai berkembang terkait perkembangan software ini kurang lebih di era sekitar 1960 sampai 1980 ya, rekan-rekan bisa lihat di situ ya. Di era stabil ini kita bisa lihat perkembangan software sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk membantu menyelesaikan berbagai aktivitas yang kita lakukan gitu ya dengan cukup mudah. Di mana pada era ini itu komputer sudah bisa bekerja secara multitasking ya. Jadi maksudnya secara serempak bersamaan tapi tidak menyebabkan sifatnya apa ya istilahnya tuh hang ya atau error gitu ya. Lalu di sini juga sudah mampu menyelesaikan banyak istilahnya instruction ya yang kita berikan, dia juga lalu sudah mulai ada peningkatan lebih cepat gitu ya. Dan di sini juga mulai dikenal terkait istilah perkembangan software itu yang dikenal dengan basis data saat ini ya. Jadi memisahkan antara sebuah sebuah application dengan basis data atau database-nya. Nah, di tahun atau di era stabil itu perkembangan aplikasi sudah sampai ke tahap itu ya. Jadi itu komputer sudah bisa memisahkan function antara aplikasinya dengan media storage atau penyimpanannya terkait database gitu ya atau basis data. Nah, itu di era stabil pada saat itu. Lalu berkembang berikutnya di era mikro. Nah, era mikro ini saya yakin kita semua mengalami ya, karena di era ini perkembangan software itu sudah semakin meningkat kembali ya, di mana klasifikasi software di era ini tidak hanya berupa perangkat lunak sistem saja, tapi sudah berupa perangkat lunak application. Jadi maksudnya kalau dulu itu kan software di era sebelumnya hanya software sejenis sistem operasi gitu ya, lalu sejenis aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, di era mikro ini sudah berkembang aplikasi terkait perangkat lunak aplikasi sesuai kebutuhan yang diintegrasikan di berbagai aspek. Apakah itu untuk aplikasi yang dikembangkan secara mandiri atau aplikasi-aplikasi yang dikembangkan khusus untuk device atau perangkat gitu ya. Dan di sini juga sudah mulai orang mengenal terkait software itu berkenaan dengan teknologi kecerdasan buatan atau
artificial intelligence itu ya. Jadi di era mikro itu sebenarnya sudah mulai mengenal terkait teknologi tersebut. Lalu di era sekarang ya, yang sekarang kita jalani yaitu era modern, software terus semakin meningkat dan sekarang hit trends-nya itu terkait software, itu pengembangannya adalah bagaimana membangun sebuah aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang ke perangkat-perangkat yang tadinya perangkat tersebut benda mati, tetapi sekarang bisa kita integrasikan dengan komputer dan bisa berkomunikasi serta memberikan report yang kita kebutuhkan gitu ya. Contohnya apa? Seperti yang kemarin saya jelaskan ya, contohnya seperti kulkas online ya dan lain-lain. Jadi perangkat-perangkat yang biasanya atau kita juga dengan perangkat-perangkat di teknologi era modern ini ketika rekan-rekan misalnya ingin berkarir di bidang pertanian misalnya ya, lalu mengembangkan sejenis tanaman-tanaman hidroponik misalnya. Nah, dengan teknologi di era modern ini kita bisa memahami apa yang diinginkan sebuah tanaman gitu, sehingga tanaman itu bisa selalu sehat, bisa tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal ya ketika masa panen tiba gitu. Nah itu di era modern itu mungkin dilakukan seperti itu gitu, karena sudah berkembang beberapa smart application untuk kita memahami kalau kita berkecimpung di bidang pertanian, apalagi negara kita kan negara agraris ya, jadi ini sangat penting sekali kalau menurut saya teknologi ini karena sangat membantu sekali, terutama membantu siapa ya itu tadi para petani ya, sehingga bisa maksimal untuk hasil panennya gitu dengan adanya perkembangan teknologi. Oke, sekali lagi mohon tolong di mute ya suaranya biar saya bisa fokus untuk memberikan. Saya kesan dulu ya, jaringan soalnya dia putus-putus. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, di era modern ini juga sudah berkembang aplikasi itu ke arah smart application ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang benar-benar aplikasi ini dengan sentuhan yang selalu dekat dengan kita, berarti yang dengan kita misalnya dengan perangkat device mobile atau seluler yang kita miliki, itu kita sudah bisa banyak mengakses perangkat teknologi gitu ya. Nah itu di era modern itu udah seperti itu. Lalu sekarang juga kalau di era modern itu dikembangkan terkait teknologi robotik. Jadi bagaimana mengintegrasikan berbagai perkembangan teknologi yang sudah ada, yaitu artificial intelligence gitu ya. Lalu terkait sensor-sensor tadi, sehingga robot tersebut bisa memahami dan bahkan sudah bisa berinteraksi dengan kita gitu. Sekarang sudah sampai sana perkembangan robot itu. Jadi kalau misalnya kita ajak komunikasi robot tersebut, maka dia bisa merespon apa yang kita komunikasikan ke robot tersebut gitu. Ibarat seperti manusia saja ya, kalau misalnya kita ngobrol, nah robot pun sudah bisa seperti itu sekarang ya, meskipun masih dalam tahap penyempurnaan terus untuk fungsinya ya, karena kadang ada masih terjadi kalau nggak salah di Jepang itu terkait teknologi robotik, ketika diajak communication itu masih ada delay gitu. Delay itu maksudnya dia merespon percakapan yang atau percakapan yang kita berikan itu responnya masih ada timing gitu, sehingga belum quick responnya itu belum begitu bagus gitu. Tapi itu terus dikembangkan dan saya yakin suatu saat nanti itu akan hadir benar-benar robot yang memang dia benar sudah seperti manusia kayaknya ya, dari segi kan sekarang juga sudah banyak robot-robot itu disempurnakan dari segi displaynya, maksudnya tampilannya itu sudah menggunakan istilahnya apa ya, benar-benar tampilan layaknya manusia sempurna gitu ya, dari mungkin baru hanya dari segi muka misalnya dan badan belum secara menyeluruh, tapi kan kita sudah lihat bahwa ternyata mission sebuah teknologi terkait robotik itu ternyata ke arah sana gitu. Jadi film-film yang memang kita lihat seperti film Terminator dan lain-lain ternyata memang itu bukan hanya sebuah film, tapi memang ambisi yang ingin dicapai oleh manusia gitu terkait teknologi yang diimplementasikan dengan teknologi robotik ini gitu. Nah ini rekan-rekan terkait software evaluation ya. Oke. Lalu berkenaan dengan siklus hidup dari sebuah pengembangan application, ini juga kemarin sudah dijelas sebenarnya ya, intinya memang harus diawali dari sebuah perencanaan, lalu nanti diperlukan sebuah analisa terkait kebutuhan sebuah application, lalu berikutnya harus dilakukan sebuah desain kebutuhan ya, apakah itu desain untuk realisasi sistemnya, desain interface-nya ya, desain front end, back end istilahnya dalam sebuah dunia pemrograman itu seperti itu ya. Lalu berikutnya apa? Perlu sebuah implementasi dari yang sudah dikembangkan gitu. Jadi
dari proses desain itu kan di dalamnya udah termasuk code ya, mengcoding, memprogram sebuah aplikasi yang dibutuhkan gitu. Nah, setelah selesai itu perlu aplikasi tersebut diimplementasikan untuk melihat apakah aplikasi tersebut benar-benar berjalan dengan baik atau tidak, atau sesuai kebutuhan atau tidak gitu. Maka di proses implementasi inilah penentuan ke record hal tersebut gitu ya. Lalu berikutnya di sini juga perlu terus dilakukan sebuah testing dan integrasi ya. Jadi aplikasi yang sudah dibuat perlu menjalani proses uji coba untuk memastikan apakah masih ada error ya, atau masih istilahnya kalau dalam dunia pemrograman apakah masih ada bug yang memang harus disempurnakan gitu. Lalu apakah aplikasi yang sudah dikembangkan ini bisa diintegrasikan ke arah yang lebih jauh lagi misalnya. Jadi aplikasinya apakah bisa benar-benar diintegrasikan yang tadi saya bilang misalnya ke teknologi yang saling terintegrasi dan saling terpadu yang dikenal dengan istilah smart application gitu ya. Lalu setelah proses ini kita lakukan dan berkenan dengan aplikasi ini seperti yang kemarin dijelaskan juga ya, ini tidak akan pernah berhenti, akan perlu terus selalu dikembangkan dan perlu disempurnakan gitu. Maka tahap berikutnya itu perlu dilakukan sebuah maintenance untuk mengevaluasi terkait perkembangan dari aplikasi itu sudah sampai mana, apa yang kurang, apa yang perlu disempurnakan, ini semuanya akan terlihat di processing tersebut. Nah, ini terkait siklus hidup sebuah pengembangan application ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang ingin saya sharing nih kepada rekan-rekan sekalian terkait apa sih, tadi kan saya sudah jelaskan ya, sekarang itu kita harus sudah mulai berpikir apa sih perangkat keras atau hardware yang saat ini sebenarnya perlu kita pelajari lebih dalam gitu, agar kita nanti di era perkembangan teknologi ke depan itu tidak tertinggal gitu, dan kita minimal sudah tahu dan syukur-syukur kita juga berpartisipasi dalam untuk mencoba mengimplementasikannya ya, merealisasikan teknologi tersebut. Meskipun misalnya background kita bukan dari memang background IT, tapi sebenarnya hal ini cukup menarik untuk kita lakukan gitu. Kalau rekan-rekan sekalian mau mencoba misalnya sedikit istilahnya apa ya, kita ini misalnya senang bahasanya itu kalau orang bilang ngoprek ya, bahasanya itu kita senang ngoprek gitu. Nah itu kita akan seru nih kalau belajar terkait hal ini gitu. Nah apa saja sih? Nah ini rekan-rekan sudah lihat ya di depan. Pertama itu ada namanya berkenan hardware atau perangkat keras itu. Ini nama hardware-nya nih yang sekarang banyak digunakan oleh pengembang-pengembang terkait infrastruktur dan application ya. Karena ini hardware yang rekan-rekan lihat di depan itu bisa diintegrasikan dengan banyak aplikasi ke depannya dan realisasinya teknologinya itu banyak gitu ya. Itu Raspberry Pi yang pertama. Nah, ini kita lihat nih di gambar Raspberry ini bisa kita integrasikan dengan komputer, dengan perangkat seluler yang kita miliki sehingga kita bisa melakukan kontrol atau remote terhadap device Raspberry ini gitu. Jadi Raspberry ini bisa kita custom sesuai kebutuhannya. Jadi kalau bertanya Raspberry itu apa, di sini sudah saya display itu terkait apa itu Raspberry ya. Jadi memang Raspberry ini teknologi yang dikembangkan di awalnya itu di Inggris ya. Dan ini tujuannya memang ingin memproduction atau menghasilkan sebuah teknologi generasi komputer berikutnya gitu ya. Jadi maksudnya generasi komputer next generation yang dibutuhkan untuk perkembangan teknologi saat ini gitu. Nah, makanya diciptakannya sebuah perangkat keras yang bernama Raspberry Pi ini gitu. Nah, Raspberry ini banyak fungsi dan dia bisa kita integrasikan dengan berbagai perangkat, apakah itu kamera ataukah itu sensor gitu ya, apakah itu untuk kita integrasikan dengan kasarnya jaringan seperti wireless atau yang lainnya gitu ya, sesuai kebutuhan. Itu memungkinkan dengan menggunakan teknologi dari Raspberry Pi ini gitu ya. Nah, ini teknologi dari Raspberry Pi ini kita lanjut. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya, kalau berkenaan dengan proyek dari Raspberry, banyak kali proyek yang bisa kita realisasikan dengan menggunakan perangkat dari Raspberry. Dan ini proyeknya itu mengarah ke aplikasi, ke arah nantinya itu hasilnya adalah infrastruktur dan application. Jadi maksudnya adalah perangkat keras
yang next generation yang bisa dipakai saat ini beserta dengan application-nya gitu ya. Contohnya apa saja realisasi dari perangkat Raspberry ini gitu ya. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat. Ini saya mute ya suaranya. Oke. Nah, beberapa perangkat yang bisa direalisasikan dari Raspberry Pi ini diantaranya itu Home Automation System, yaitu ini teknologi untuk realisasi dari smart home sebenarnya, smart home system ya, di mana ini membantu mengontrol suhu ruangan rumah kita gitu ya, menutup pintu secara otomatis dan memberitahu kita kalau misalnya rumah kita tinggalkan misalnya dalam beberapa hari gitu, ketika misalnya ada orang yang datang ke depan rumah kita, itu kita bisa melihat secara langsung ya. Memang ada sensor yang dikirimkan ke mana? Ke perangkat ini kita, perangkat seluler kita atau ke perangkat lain yang kita inginkan gitu. Nah, ini function dari salah satu pengembangan menggunakan perangkat Raspberry Pi ini gitu ya. Jadi integrasi kita ketika ingin merealisasikan sebuah smart home dengan alat ini bisa kita buat gitu. Tinggal kita integrasikan di view image ini, rekan-rekan bisa lihat kan banyak sekali sensor-sensor atau alat-alat microcontroller yang bisa kita integrasikan ke alat dari Raspberry Pi ini, sehingga nanti kita akan bisa membuat sebuah banyak alat yang kita butuhkan gitu. Atau istilahnya nanti ini produk dari IoT atau Internet of Things. Karena Internet of Things itu adalah mengintegrasikan pertama perangkat keras hardware-nya dengan application-nya nanti. Ya, application-nya apa? Nanti disesuaikan, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat keras yang sudah dibuat. Misalnya tadi sensor, kita sudah buat perangkat kerasnya itu adalah untuk deteksi untuk buka tutup pintu rumah secara otomatis gitu. Kan itu alatnya ya yang kita buat. Nah, berarti kan harus ada sebuah aplikasi untuk mengontrol gitu. Misalnya menggunakan perangkat seluler kita. Ketika kita misalnya menjalankan aplikasi di perangkat seluler kita dengan basis Android gitu ya. Lalu kita klik misalnya function opening di handphone kita, maka secara otomatis pintu rumah kita terbuka. Ini kan artinya adalah kita mengintegrasikan antara perangkat keras dengan software application gitu ya, di teknologi yang sekarang dikembangkan. Nah, gambarannya seperti itu. Itu hasilnya apa? Itu tadi IoT, Internet of Things. Nah, ini bisa kita implementasikan dengan alat ini gitu ya. Lalu yang berikutnya dengan Raspberry Pi ini juga contoh projectnya, ini saya coba cluster ya beberapa project ini, yang project kira-kira menarik saja gitu ya. Sebenarnya banyak sekali kalau rekan-rekan search di internet, ketik aja project Raspberry Pi, itu pasti rekan-rekan akan menemukan ratusan project yang bisa diimplementasikan dengan teknologi dari Raspberry Pi ini gitu. Jadi banyak sekali. Nah, berikutnya ini mini PC ya. Selama ini kan kita tahu ya bahwa laptop aja cukup repot ya. Kita suruh bawa laptop setiap hari, berat nggak? Berat pasti kan. Apalagi suruh bawa PC, emang mau dipanggul gitu ya? Nggak mungkin gitu kan ya. Berat sekali. Nah, makanya itu dengan teknologi Raspberry Pi ini, itu kita bisa mengintegrasikan sebuah mini PC. Jadi kita membuat sebuah mini PC yang fungsinya memang kalau namanya mini PC, pasti fungsinya juga untuk kebutuhan yang sifatnya mobile ya. Jangan kita berharap fungsinya sudah sangat maksimal gitu. Saat ini memang belum sampai ke titik itu gitu. Tapi saya yakin suatu saat nanti akan hadir sebuah teknologi, dia sudah sangat kecil sekali, tetapi itu fungsinya sudah sangat luar biasa. Jadi maksudnya fungsinya itu sudah benar-benar seperti kita layaknya pakai sebuah PC atau sebuah laptop. Saya yakin era itu akan muncul gitu suatu saat nanti gitu. Di mana teknologi sudah sangat simple, kecil gitu ya, mudah untuk kita bawa kemana-mana, tapi fungsinya sangat luar biasa. Makanya di video-video tadi kan kita lihat ya, memang itu sampai saat ini sedang dikembangkan gitu ya, ke arah sana gitu untuk teknologi mini PC ini. Nah, makanya dengan perangkat Raspberry ini kita juga bisa membuat sebuah mini PC ya, di mana ini bisa kita fungsikan nanti kedepannya untuk mengedit dokumen atau menjelajahi sebuah website ya, maksudnya berinternet ya, searching, browsing, dan lain-lain. Lalu di sini juga memungkinkan bagi pengguna untuk membawa komputer yang tadi saya sampaikan ya, kemanapun, karena ukurannya simple, kecil gitu ya. Lalu ada lagi yang bisa kita realisasikan dengan perangkat Raspberry Pi ini, diantaranya adalah digital picture frame. Jadi maksudnya adalah selama ini kan kalau kita
pasang foto di rumah kita itu kan pakai frame mati ya, jadi frame bukan hidup gitu. Jadi maksudnya kita setiap hari cuma lihat foto itu aja kan. Nah dengan teknologi digital fixture frame ini itu dia frame-nya itu bisa kita sesuaikan isinya apa gitu ya. Foto sebanyak-banyaknya, jadi nggak bosen gitu. Jadi frame di rumah kita itu nanti akan selalu berganti-ganti fotonya gitu. Sebanyak foto yang kita collection tentunya. Dan kita akan view di teknologi dari digital picture frame ini. Maksudnya paham kan ya teknologi ini seperti apa? Kalau biasanya kan kita lihat pasang foto di rumah pakai frame yang mati itu kan, satu foto aja. Nah ini dengan teknologi menggunakan Raspberry Pi ini kita bisa kembangkan membuat sebuah digital picture frame gitu ya, yang fotonya nanti kita bisa isi sebanyak-banyaknya dan bisa bergantian per berapa menit misalnya, ganti lagi. Jadi rumah kita juga nggak bosan, seakan foto-foto yang ditempel di dinding itu hidup gitu ya. Jadi seperti itu teknologi dari digital picture frame gitu. Dan ini juga bukan hanya menampilkan image bahkan di teknologi ini ya, ini juga bisa menampilkan seperti laporan cuaca, bahkan memutar sebuah musik dan film. Bayangkan luar biasa sekali ya, digital picture frame gitu ya, sudah bisa pakai untuk nonton film juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya file source di flash disk rekan-rekan, tinggal konekkan saja ke digital picture frame rekan-rekan sekalian, maka kita bisa nonton real time ya di mana, di frame foto kita gitu. Keren sekali ya. Jadi itu luar biasanya perkembangan teknologi saat ini gitu. Lalu ada juga home media center. Nah ini kalau home media center biasanya fungsinya dia si Raspberry Pi ini diinstal sistem operasi namanya itu OSMC ya, untuk mengubah Raspberry menjadi media center. Kenapa disebut media center? Karena nanti si Raspberry ini memiliki fungsi dapat memainkan aneka film gitu ya. Jadi bisa memutar film, musik, lalu foto, dan bahkan menjelajahi situs seperti yang namanya YouTube. Dan dia memberikan kualitas HD resolution yang sangat bagus karena Raspberry Pi ini sudah terintegrasi dengan HDMI. Ya, jadi alat kecil mungil ini kalau rekan-rekan mau tahu harganya, ini kalau searchingnya coba aja searching di Shopee Raspberry Pi. Raspberry Pi ini memang ada seri A, ada seri B ya, generasinya juga ada. Coba aja searching, harganya murah sekali, masih terjangkau ya, paling sekitar 600.000 gitu ya, 700.000. Jadi bahkan kalau kita lagi ada promotion biasanya bisa lebih murah lagi gitu. Nah, sekali-kali coba rekan-rekan kalau penasaran nih praktik ke proyek ini gitu ya. Dia coba-coba saja, banyak kok tutorial yang bisa kita ambil di YouTube dan internet, dan kita coba pelajari gitu. Semakin rekan-rekan nanti banyak belajar dan bisa mengimplementasikan menggunakan perangkat ini, pasti akan banyak sekali keseruan yang nanti kita dapatkan gitu ya. Nah, terkait teknologi yang lain dari Raspberry Pi ini ada juga, yaitu teknologi file server. Jadi dia juga bisa berfungsi sebagai server nantinya. Kita bisa setting alat sekecil ini bisa kita fungsi sebagai server gitu ya, atau network attached storage atau NAS ya istilahnya. Ini digunakan untuk fungsi yang tadi saya bilang ya, file server. Gimana caranya? Dia menghubungkan storage hard disk. Apakah hard disknya itu nanti berupa hard disk SSD ya, atau masih HDD juga bisa ya, atau flash disk juga bisa gitu ya, melalui USB port. Yang ini nanti biasanya menggunakan sistem operasinya itu Samba, karena Raspberry Pi ini kita bisa install sistem operasi apa saja yang kita inginkan sesuai kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan server ini kita bisa isi sistem operasinya itu Samba gitu, untuk menjadikan Raspberry ini nanti sebagai media penyimpanan data di jaringan gitu. Jadi hasilnya dapat berbagi file, film, dokumen, musik kepada orang-orang yang memang kita share jaringannya gitu. Jadi kita bangun nih jaringan kita menggunakan Raspberry Pi ini, lalu kita share nanti IP publiknya misalnya kepada orang lain, maka dia bisa menikmati beberapa fitur file yang kita share di perangkat yang kita kembangkan itu gitu. Itu fungsi dari file server atau network attached storage atau NAS ya, dengan menggunakan perangkat Raspberry gitu. Nah itu rekan-rekan, kalau menurut saya itu salah satu proyek menarik nih yang berkenaan dengan perangkat perkembangan dari perangkat hardware menggunakan Raspberry Pi gitu. Dan dia juga nanti kita bisa bangun yang tadi saya bilang, ini saling berakselerasi ya. Jadi akselerasinya itu maksudnya si Raspberry ini kan perangkat hardware-nya. Nanti ada banyak application yang bisa kita buat sesuaikan, karena dia juga support untuk ke bahasa-bahasa pemrograman si Raspberry Pi ini gitu ya. Untuk mengolah bahasa-bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa biasanya?
ada pemrograman biasanya Python ya. Biasanya sering sekali orang kalau untuk perangkat device ini untuk pengembangan sebuah perangkat IoT itu bahasa pemrograman itu menggunakan Python ya. Lalu nanti untuk database-nya dia juga ada yang menggunakan PostgreSQL dan lain-lain ya, dia supporting ini untuk masuk kita cemplungkan sebuah application ke dalamnya. Jadi nanti kontrolnya dari sebuah application, alat itu akan bekerja, maka hal luar biasa yang kayak tadi pintu secara otomatis terbuka gitu ya, atau yang lain-lain yang lebih gila lagi itu bisa diciptakan dengan alat ini gitu ya. Itu Raspberry Pi gitu. Lalu berikutnya rekan-rekan sekalian, apalagi sih alat yang bisa kita gunakan nih untuk belajar terkait perangkat hardware dan software di masa ini gitu ya, di era saat ini. Ada namanya Arduino Uno ya. Ini juga mirip fungsinya seperti Raspberry Pi ini gitu. Tapi kalau Raspberry Pi itu kan tadi tujuannya dia memang pengembangan dari sebuah komputer generasi berikutnya gitu. Generasi saat ini itu tujuan diciptakannya sebuah Raspberry Pi, maka dia masih bisa diintegrasikan dengan function-function sebuah komputer yang tadi, selain diintegrasikan untuk alat-alat ke smart tadi kalau Raspberry Pi. Nah kalau Arduino Uno ini dia fokus sebuah pengembangan microcontroller. Jadi dia fungsinya untuk memang membuat aplikasi-aplikasi ke arah IoT ya, Internet of Things. Jadi si Arduino ini memang paling banyak nih digunain kalau untuk praktik-praktik bagaimana membuat sebuah microcontroller ya yang nanti untuk supporting ke perangkat-perangkat Internet of Things gitu. Karena dia supportingnya juga rekan-rekan bisa lihat nih kalau Arduino ini di detailnya kan sudah saya view tuh ya di slide. Apa saja sih kelebihan dari perangkat kecil mungil ini gitu. Ukurannya hampir sama dengan Raspberry Pi ya. Jadi ukurannya seukuran ya kartu ATM ya, teman-teman kan tahu kartu ATM sebesar apa ya, segede seperti itu ya, kecil sekali ukurannya ya. Jadi kita bisa simpan di mana saja gitu ya, dan kita bisa integrasikan memang untuk integrasi alat-alat ke teknologi smart nantinya gitu. Itulah luar biasa perkembangan hardware saat ini gitu ya. Jadi kita belajar komputer udah nggak zaman lagi istilahnya duduk manis depan komputer, kalau bisa kita oprek ke arah-arah ini nih. Ini yang menarik saat ini karena nanti endingnya itu bukan hanya sebuah application atau perangkat yang sangat aneh dan luar biasa yang bisa diciptakan gitu ya. Seperti tadi kan misalnya kita jadi bisa memahami tanaman gitu kan. Jadi kita bisa tahu kapan si tanaman lapar gitu ya, harus disiram air, harus dikasih pupuk, harus ini sehingga tingkat kesuburnya bagus dan hasil panennya baik. Itu dengan alat ini memungkinkan. Itu kan hal yang aneh yang bisa dibuat gitu ya dengan alat ini gitu. Nah ini kalau menurut saya ini hal yang menarik yang kita pelajari karena eranya sekarang tuh ke era sana untuk belajar gitu ya. Selain dunia programmingnya gitu. Itu perkembangan dari alat perangkat hardware ya. Dan ini juga sama Arduino Uno ini bisa diintegrasikan dengan application nanti karena dia juga supporting, rekan-rekan bisa lihat ya di sini juga support untuk VB.NET gitu ya dari application Microsoft, dia juga support untuk Python ya. Lalu application untuk database dia juga support untuk ke application sejenis PHP admin ya untuk pengolahan basis datanya. Jadi sangat memungkinkan ini untuk mengembangkan sebuah aplikasi nanti terintegrasi dengan alat gitu. Jadi yang namanya mimpi yang tadi bagaimana mengonlinekan kulkas itu bukan hal yang tidak mungkin lagi, itu hal yang mungkin dan sangat mudah direalisasikan dengan alat-alat ini yang ada di depan rekan-rekan sekalian gitu ya. Oke, kita next. Nah, Arduino Uno ini juga sama, dia bisa diintegrasikan dengan berbagai alat microcontroller ya, sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita ingin mendeteksi sensor panas, berarti kita tinggal pasang alat sensor panas. Untuk sensor misalnya mendeteksi sensor gerak, tinggal kita beli alat microcontroller untuk supporting sensor gerak. Maka nanti itu akan diintegrasikan jadinya seperti apa, bahkan buat robot pun dengan menggunakan alat ini. Jadi salah satu implementasi dari robotik itu menggunakan alat ini, sehingga nanti ini misalnya kita integrasikan dengan sensor geraknya, roda penggeraknya apa, berarti kan perputaran ban ya. Nanti kita beli alat sensor untuk memungkinkan agar si Arduino ini menjalankan rotasi roda ya yang kita pasangkan simulationnya gitu, sensor gerak. Maka implementasi teknologi yang saat ini hadir seperti autonomous car atau video-video yang kayak tadi ya, misalnya
kendaraan terbang dan lain-lain, ini awalnya dari sini gitu ya. Jadi ini yang menciptakan lahirnya teknologi next generation yang saat ini gitu, dengan integrasi dari IoT ini. Jadi hal yang tidak mungkin itu memungkinkan. Ditambah dengan teknologi-teknologi yang berkembang yang lainnya ya, seperti yang kemarin saya jelaskan, cloud computing ya, lalu deep learning, artificial intelligence, itu diintegrasikan dengan alat-alat ini gitu, sehingga bisa menciptakan hal yang luar biasa yang ada saat ini gitu. Nah, kalau implementasi berkaitan dengan Arduino Uno, apa saja sih yang bisa kita buat? Ini kalau tadi kan Raspberry Pi kita tahu ya, bisa buat ini itu tadi udah dijelaskan gitu. Nah, kalau misalnya Arduino Uno, ini alat-alatnya bisa kita buat juga, contohnya adalah smart door lock. Ini menggunakan teknologi yang kemarin saya jelaskan tuh, misalnya menggunakan RFID ya, atau menggunakan face recognition itu bisa gitu ya, atau menggunakan misalnya pinjer tangan kita juga bisa gitu, itu banyak sekali. Atau misalnya menggunakan sensor ini misalnya sensor gerak kita, gerak muka juga bisa dengan menggunakan tadi ya face recognition itu smart door lock mungkin dibuat dengan menggunakan Arduino ini gitu ya. Lalu di sini juga teknologi keren berikutnya nih yang dikembangkan ini yang dikembangkan oleh orang kita nih, orang Indonesia gitu. Ini saya alat-alatnya yang sudah dikembangkan, saya pilih nih beberapa alat yang sudah dikembangkan oleh orang kita Indonesia ya, lokal asli tulen Indonesia. Ini yang dikembangkan, diantaranya adalah sistem monitoring cadangan air atau SIMOSIR. Kita tahu di negara Indonesia ini kadang kan mengalami kekeringan ya, terutama di Pulau Jawa misalnya, atau di wilayah-wilayah lain. Kadang kalau musim kemarau tiba, itu air susah, orang sampai harus mencari ratusan meter gitu ya untuk mendapatkan air bersih gitu untuk layak diminum gitu. Maka ini karya dari Indonesia, dari anak bangsa Indonesia, dia membuat nih dengan menggunakan teknologi Arduino Uno ini, dia membuat sebuah sistem monitoring cadangan air atau dikenal dengan SIMOSIR. Mungkin rekan-rekan bisa lihat tuh teknologi ini, search aja gitu ya. Nah, ini teknologi ini menanggulangi terjadinya bencana kekeringan yang sering melanda di Indonesia gitu. Dengan apa? Dengan cara memberikan informasi yang tepat terkait cadangan air yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu. Jadi akhirnya masyarakat itu bisa benar-benar mempersiapkan diri ketika misalnya kemarau akan tiba gitu. Masa kemarau itu kan pasti tidak bisa dihindari, tapi minimal diantisipasi kan, solusinya seperti itu. Maka cara antisipasinya dengan alat ini, masyarakat akan lebih tahu dan lebih selektif ketika masa kemarau akan tiba, mungkin dia bisa melakukan sebuah program-program untuk pencadangan air, sehingga nanti masa kemarau tiba ada cadangan air yang bisa digunakan, air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ini luar biasa sekali ya sistem integrasi dari alat ini gitu, bisa dibuat alat seperti itu. Lalu yang lainnya apalagi? Ini ada EdgeQuark atau EdgeQuark Notifier ya, atau EdgeFire dikenalnya. Ini perangkat yang diintegrasikan dengan application sama ya. Dan di sini nanti dia memberikan informasi berkenaan bencana gempa yang sedang terjadi. Wah, luar biasa ya. Jadi dengan alat ini dia bisa memberikan informasi terkait bencana gempa. Lalu di sini juga alat tersebut akan melakukan identifikasi gempa yang terjadi dan memberikan peringatan melalui smartphone kita gitu. Information itu menyampai ke handphone kita gitu. Sehingga kita nanti akan dipandu berikutnya untuk apa? Jalur evakuasi tentunya yang aman kemana. Kan kita kalau lagi gempa bingung ya, evakuasinya kemana gitu yang aman gitu. Nah, dengan alat ini dibantu gitu. Informationnya sampai ke smart seluler kita gitu ya. Lalu kita juga nanti diberikan rute kemana kita harus melarikan diri agar aman dari bencana gempa tersebut. Ini luar biasa sekali nih alatnya ya. Jadi sangat keren dengan menggunakan alat-alat ini. Jadi saya sangat tekankan kalau rekan-rekan mau belajar tentang perangkat keras, hardware, pengembangan application, coba belajar ke arah sini nih gitu ya. Lalu apalagi nih yang dikembangkan dengan Arduino ini? Ada lagi namanya Integrated Water Quality Monitor Floating Module ya. Ini dia mendeteksi kualitas dari air ya berdasarkan suhunya, warna ya, ataupun kekeruhan air tersebut. Jadi air itu sebenarnya bersih nggak, layak nggak untuk diminum gitu, untuk dikonsumsi kita gitu. Dengan alat ini dibantu gitu ya. Itu bisa dibuat ternyata alat seperti ini gitu ya. Jadi tingkat pencemaran air pun akan lebih mudah diawasi gitu. Apalagi di negara kita kan namanya buang sampah tuh kadang masih sembarangan ya, sehingga pencemaran air sangat mudah sekali. Nah, ini dengan alat ini bisa diukur gitu, sehingga banyak nanti antisipasi-antisipasi yang bisa dilakukan untuk controlling terkait hal-hal yang tadi disampaikan gitu.
Oke, lalu berikutnya rekan-rekan sekalian ada lagi terkait Arduino ini aplikasi yang bisa dikembangkan itu namanya Farmer Assistant. Nah ini yang tadi saya bilang nih, Farmer Assistant ini sangat membantu sekali para petani nih untuk apa mengembangkan kualitas hasil panen mereka. Karena mereka nanti petani itu dapat melakukan pengecekan ya tanaman yang sedang ditanam gitu ya secara teratur dan berkala gitu ya. Dan ini monitoringnya ini berdasarkan kelembaban ya, lalu moisture, suhu, tinggi tanaman, bahkan gizi dari tanaman dengan waktu yang sangat real gitu. Jadi itu semuanya terrecord ya dalam alatnya itu dipasang dekat tanamannya gitu ya yang kita sedang tanam. Lalu nanti kita kontrol dengan perangkat HP kita gitu di application yang disediakan. Nih kita tahu nih recording dari tanaman kita gitu. Kita bahkan udah bisa mendeteksi kapan nih dia berbuah, kapan panen gitu ya. Dan hasilnya kira-kira seperti apa nanti itu sudah bisa diprediksi gitu. Luar biasa sekali kalau menurut saya ya. Makanya sekarang banyak sekali pengembangan tanaman-tanaman hidroponik ya karena itu memang kayaknya yang pas sekarang dilakukan. Pertama kenapa? Dari sisi hasil itu lebih baik ya, lebih sehat dan lebih kualitasnya juga lebih bagus dibanding metode-metode pertanian dengan konvensional gitu ya, dengan biasa. Tapi dengan metode-metode kayak gini itu luar biasa nanti hasilnya. Makanya sekarang di negara kita banyak sekali nih sudah dikembangkan terkait pengembangan pertanian dengan menggunakan alat yang tadi saya sebutkan kepada rekan-rekan sekalian gitu ya. Nah itu alat-alat yang bisa kita gunakan tuh rekan-rekan ya untuk kita belajar terkait perangkat keras. Jadi kalau perangkat keras itu jangan hanya menggunakan laptop atau handphone saja. Ini ada alat nih yang memang saat ini sedang hits ya, yang banyak eranya gitu ya. Mungkin ini era kalian nih yang benar-benar banyak dilakukan oleh pengembang teknologi saat ini. Jadi silahkan dipelajari dan dieksplor lebih dalam lagi supaya kalian bisa lebih tahu dan bisa syukur-syukur berpartisipasi ya, merasakan, mencoba bahkan ya membuat seperti yang sudah dibuat banyak orang dengan menggunakan perangkat-perangkat yang tadi saya sebutkan. Oke, berikutnya rekan-rekan sekalian, sekarang juga dikembangkan terkait teknologi apa berkenaan dengan integrasi hardware dan software itu yaitu robotik teknologi. Nah robot itu tadi saya bilang kan, udah jelaskan di awal, ini robot sekarang keren sekali, udah bisa diajak komunikasi sama kita gitu. Bahkan dengan berbagai bahasa, manusia aja kadang kalau kita terbatas ya bisa bahasa apa aja, mungkin bahasa Indonesia aja atau bahasa daerah kita dicampurin. Kalau kita suruh ngomong bahasa asing kadang perlu belajar dulu dan itu waktunya tidak instan. Ini robot sudah bisa gitu ya, ngomong dengan berbagai bahasa, translatingnya sangat, mungkin tingkat prosesinya belum sangat sempurna sekali gitu, tapi itu sudah ada, dia diajak menggunakan bahasa Jepang bisa, bahasa Inggris bisa gitu atau bahasa yang penting dimasukkan saja data ininya ya, source-nya itu ke robot tersebut, maka otomatis dia bisa memproses sesuai dengan data source yang dimasukkan ke dalam robot tersebut gitu. Luar biasa sekali perkembangan robot saat ini gitu ya. Dan itu sudah banyak membantu ya, robot ini dikembangkan memang tujuannya dari robotik ini ada 4 tuh rekan-rekan ya. Saya sengaja nih di view 2 bahasa biar mudah dipahami oleh kita. Nah, jadi robot itu tujuannya pertama sekarang sudah dikembangkan untuk meningkatkan waktu penanganan dan meningkatkan produktivitas. Contohnya di mana? Di ini ya, di industri-industri. Jadi di industri-industri, pabrik-pabrik itu sudah dikembangkan robot-robot untuk bisa menciptakan alat-alat production itu dengan sangat instan, lebih cepat, kualitasnya bagus ya, dan banyak produksi yang bisa dihasilkan dengan adanya robot tersebut. Seperti saya bilang ya, kalau di pabrik kan manusia bekerja ada batasnya gitu ya. Tapi dengan robot ini kan 24 jam kerja bisa. Tapi tetap perlu manusia. Manusia sebagai apa? Sebagai operatornya, operation. Maka nanti kalau mau berkarir di bidang ini, coba pelajari terkait bagaimana mengoperasikan perangkat-perangkat robotik untuk kebutuhan pabrik ya, industrial. Ini itu akan suatu saat nanti akan muncul tuh era itu. Di pabrik itu akan sedikit manusia yang bekerja, tapi yang bekerjanya itu adalah operator untuk mengoperasikan mesin-mesin robot ini di pabrik atau industri tersebut gitu ya. Lalu berikutnya robot juga bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih baik. Kenapa saya bilang sumber daya yang lebih baik atau sesuai view di sini itu menyampaikan dengan adanya robot itu bisa menghasilkan sumber daya yang lebih baik karena
Itu tadi ya, contoh seperti tadi, misalnya sudah ada saat ini teknologi untuk mendeteksi kanker payudara ya di luar sana dengan menggunakan teknologi robotik mengintegrasikan dengan artificial intelligence dan lain-lain, itu kan tingkat akurasinya lebih baik gitu ya, kemampuannya lebih bagus gitu. Nah ini tujuan dari pengembangan sebuah teknologi robotik itu tadi gitu ya. Lalu berikutnya berkenaan dengan robotik ini juga bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan manusia. Jadi kan kadang contoh seperti teknologi dari integrasi robot itu kan ada sekarang kendaraan, saya udah view atau belum ya kendaraan yang nanti di video berikutnya mungkin pokoknya di setiap pertemuan saya nanti saya akan share lagi video baru ya biar rekan refresh lagi, wah ternyata sudah sampai sini nih teknologi gitu ya, luar biasa sekali. Sekarang tuh sudah ada kendaraan, kalau dulu kan kita pernah lihat mungkin film yang namanya Satria Baja Hitam ya. Tahu ya film Satria Baja Hitam ini kan tahun berapa sekali saya ngalamin tuh nonton itu ya, mungkin tahu ya Mask Rider. Tahu mungkin ya film Mask Rider. Sekarang kalau nggak salah lagi view lagi tuh di apa gitu ya, di Indosiar atau di mana, saya suka lihat tuh kadang sekilas gitu. Itu favorit tuh, tontonan favorit karena si Mask Rider ini apa? Karena kan dia kendaraan yang bisa dipanggil ya. Yang bisa dipanggil dan dia akan menghampiri kita gitu ketika kita panggil gitu. Nah, itu sekarang sudah ada teknologi tersebut gitu. Dan ini memang tujuannya tadi ya meningkatkan akurasi tadi ya, mengurangi kesalahan. Kadang kan contoh kalau berkenaan dengan kendaraan, manusia itu kalau lelah kan bisa terjadi yang namanya apa, tabrakan gitu ya, istilahnya yang lain, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi dengan teknologi robotik ini otomatis kan hadir sebuah autonomous car, jadi motor, mobil itu dia bisa mengendalikan dirinya sendiri dan membawa kita kemana saja sesuai instruction yang kita berikan gitu kan. Nah ini kan jadinya mengurangi tingkat-tingkat kesalahan yang dilakukan manusia itu lebih kecil gitu, dan kita lebih aman berkendara gitu dengan adanya hadir teknologi ini. Tapi tentunya perlu terus disempurnakan agar benar-benar sesuai harapan gitu. Jangan sampai harapannya tadi dengan adanya teknologi ini kita tidak usah capek dan kita aman dan nyaman gitu ya, tapi karena belum sempurna akhirnya masih terjadi juga sebuah hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu perlu terus disempurnakan ya. Seperti autonomous car kan di luar juga itu sudah diimplementasikan, tapi ternyata masih ada kan waktu tahun berapa itu dia terjadi masalah gitu, ada terjadi tabrakan dan lain-lain, tapi terus dikembangkan gitu, dan suatu saat nanti pasti akan sampai ke titik yang memang diharapkan gitu, yaitu ini meningkatkan akurasi atau mengurangi dari kesalahan manusia terkait hal-hal yang keterbatasan kita kan, manusia mah punya keterbatasan, tapi kalau robotik karena di custom, karena ini pasti dia menjalankan sesuai customisasi yang kita berikan gitu, dan dia akan semakin perfect apabila penunjang dari sebuah hardware dan application-nya itu mumpuni gitu ya. Semakin baik dari kualitas hardware dan application yang diintegrasikan, maka akan semakin baik hasil yang dihasilkan dari teknologi ini gitu ya. Lalu berikutnya rekan-rekan sekalian terkait robot, apalagi sih yang istilahnya yang tujuan dari implementasi robotik itu, yaitu untuk mudah meningkatkan kapasitas robot. Jadi robot juga diharapkan ketika berkembang tapi mudah di-upgrade gitu harapannya. Jadi sekarang pengembangan dari tingkat-tingkat robotik itu gimana caranya teknologi robot sekarang tuh mudah untuk di-upgrade. Jadi maksudnya bisa gini, awalnya dia fitur bisa jalan. Inginnya nanti ketika di-upgrade dia bisa melihat gitu. Paham kan maksud saya ya? Ini jadi pengennya robot itu fleksibel ke arah situ gitu. Jadi bisa dikembangkan terus, dan jangan sampai maksud saya ketika awalnya misalnya baru bisa gerak, ketika mau bisa ngelihat harus buat lagi dari awal, jangan seperti itu. Tapi kalau bisa langsung diintegrasikan dan terus dikembangkan dengan perkembangan yang dibutuhkan ke depannya gitu. Misalnya dari gerak terus bisa melihat, bisa bercommunication ya, lalu bisa melakukan perintah-perintah, misalnya bisa berkomunikasi bahkan dengan kita, dan dia misalnya robot sendiri sudah mempunyai pola pikir seperti yang di film-film ya, ada namanya AI Rising, Artificial Intelligence, mempunyai perasaan gitu ya. Jadi benar-benar itu berpikirnya manusia ini udah sangat gila sekali ya. Jadi berpikir gimana caranya robot ini udah bisa
berpikir seperti layaknya kita gitu ya. Jadi ke arahnya udah sangat seperti itu gitu, ambisinya berpikirnya gitu. Nah ini teknologi robotik. Jadi kalau teman-teman mau belajar nih, ini 3 hal ini sudah saya share, silakan explore lebih banyak. Tergantung, jangan lihat background teman-teman, yang penting belajar saja, karena background itu tidak jadi jaminan ya dalam belajar. Yang penting kita punya motivasi untuk belajar, kita ingin tahu. Ilmu sudah banyak di zaman era milenial ini, namanya cari guru itu tidak usah ketemu seperti ini terus gitu ya, seperti yang sekarang kita lakukan, kan bisa explore secara mandiri gitu ya, dengan menggunakan apa, media internet gitu ya, banyak sekali. Yang penting punya keinginan, punya motivasi, dan punya minimal ada sedikit pengorbanan juga. Pengorbanannya apa? Yaitu ya beli alatnya kalau lagi ada duit gitu ya, kalau udah kerja punya uangnya belilah alatnya gitu ya. Kalau kita mau praktek alatnya nggak ada, masa mau pakai apa kita implementasikannya gitu. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Oke rekan-rekan sekalian, ini terkait materi kita yang berkenaan dengan pengembangan hardware dan software ya.